Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Permatasari dengan NIM B1A1211187, jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva produksi. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang 3 komponen yang menerangkan definisi produksi, yaitu input, proses, dan output. Jadi, pengertian produksi secara sederhana adalah proses transformasi input menjadi output. Sekarang kita akan menggunakan rumus, yaitu Q sama dengan fungsi dari K, L, R, T, di mana Q adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah sumber daya, dan T adalah teknologi. Dari keempat fungsi produksi ini, sebenarnya masih banyak lagi input-input produksi yang dapat digunakan, tidak hanya berfokus pada keempat fungsi ini. Supaya lebih memahami, kita menggunakan rumus, yaitu Q sama dengan fungsi dari L. Ada beberapa turunan dari fungsi produksi ini, yaitu TP, AP, dan MP, atau total produk, produksi rata-rata, dan marginal produk. Sekarang kita akan masuk ke TP atau total produk, di mana definisi TP adalah jumlah total output yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Supaya kita lebih mudah memahami, saya akan menjelaskan melalui kurva produksi. Misalnya misalkan sumbu X adalah output dan sumbu Y adalah input, atau L tenaga kerja. Sebenarnya output ini dipengaruhi oleh tenaga kerja ketika L adalah 0. Misalnya kita ingin memproduksi suatu barang dengan hasil maksimum. L ini adalah tenaga kerja 1, dan L2 adalah tenaga kerja 2, dan L3 adalah tenaga kerja 3. Kita tarik dari titik 0 ke titik A. Ini kita lihat pada kurva ini mengalami kenaikan dari titik 0 ke titik A, jadi hasil produksinya meningkat. Begitu pula dengan titik A ke B, hasil produknya pun semakin meningkat sehingga sampai ke titik C, juga mengalami kenaikan hasil produksi. Dari titik B ke C mengalami kenaikan sehingga mencapai hasil maksimum, tetapi tiba-tiba mengalami penurunan hingga sejajar dengan titik A, sehingga inilah yang dinamakan dengan TP atau total produksi, di mana perubahan total produk akibat adanya penambahan satuan-satuan input produksi. Itulah tadi penjelasan pada kurva produksi total. Sekarang kita pindah ke gambar 2, yaitu AP dan MP. AP atau produk rata-rata, yaitu produk yang dibagi dengan jumlah total produksi yang digunakan. Jadi rumus AP adalah TP per L, atau total produksi dibagi dengan tenaga kerja. Karena faktor produksi yang digunakan di sini adalah L, sedangkan kurva MP atau marginal produk adalah akibat adanya perubahan satu satuan produksi, yaitu L atau tenaga kerja. Itulah yang dinamakan dengan MP atau marginal produk. Sekarang kita perhatikan kurva AP dan MP. Dimisalkan kembali di sini adalah output dan ini adalah input atau tenaga kerja. Kita tarik juga ke titik 0, di mana AP dan MP mengalami kenaikan sampai ke titik A dan titik B, tetapi kembali mengalami penurunan. Bedanya pada kurva AP,
terus menurun tapi tidak akan mencapai titik negatif. Sedangkan kurva MP mencapai nilai negatif saat mengalami penurunan. AP mencapai titik maksimum ketika dia bersinggungan dengan MP, itulah hubungannya. Sekarang kita misalkan daerah ini adalah daerah 1, dan ini adalah daerah 2, dan ini adalah daerah 3. Daerah 1 ini produsen akan menambah output, akan terjadi peningkatan. Itu pula dengan daerah 2. Elastisitas produksinya lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil dari 1. Jika elastisitas produk sama dengan 0, setiap produksi menambahkan satu input, maka outputnya tidak bertambah. Sedangkan pada daerah 3, outputnya akan berkurang karena MP sudah sampai ke negatif. Jadi daerah 3 ini malah akan mengurangi output, berbeda dengan daerah 1 dan daerah 2 di mana produsen menambah input maka akan bertambah atau meningkat hasil produksinya.